wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana di sini Ibu Harmila akan bertindak sebagai coach, sementara Pak Alamsyah adalah coachnya. Nah, sebelum kita memulai, mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit rubrik penilaian. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana Ibu Harmilati sebagai coach, sementara Pak Alamsyah adalah coachnya. Saya sendiri akan bertindak sebagai observer. Nah, dalam rubrik penilaian, jadi sebelumnya kita bicarakan dulu apa saja yang ingin dilakukan nanti sebagai penilaian dari kegiatan ini. Di sini ada kegiatan prasupervisi, di mana kita berdiskusi dan penilaian. Sekarang kita sementara berdiskusi. Selanjutnya adalah menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian ada pada tahap observasi nanti, di sini observer mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Nah, setelah itu ada pasca percakapan. Nah, di pasca percakapan nanti di sini akan dinilai bagaimana menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, kemudian menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya. Jadi itu tadi beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan dalam kegiatan coaching kita kali ini. Jadi sebelumnya tadi sebagai langkah yang akan kita lakukan, saya mungkin terlebih dahulu akan menanyakan kepada Ibu Harmilati sebagai coach, dalam kegiatan ini nanti Ibu Harmila ingin mengembangkan kompetensi coaching apa? Terima kasih. Mungkin sebenarnya ini kita harus melakukan ketiganya. Iya. Kalau bicara kompetensi coaching, tentu ini adalah satu yang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi mungkin saya lebih ke mendengarkan aktif. Ya, karena kenapa? Mungkin di sini dalam proses coaching ini saya selaku coach mungkin hanya sebagai pendengar untuk bisa memberikan solusi terhadap apa yang disampaikan oleh coaching, seperti itu. Ya, oke, jadi ini mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi mungkin indikator ketercapaian ini karena ini lebih ke mendengarkan aktif, maka tentu dalam proses mendengarkan ini saya tidak boleh memberikan asumsi, terbawa perasaan. Artinya berbicara mendengarkan aktif di sini, saya akan lebih memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh coach, yang mungkin bisa kita hantarkan untuk bisa menemukan solusi tersendiri, sehingga kedepannya coach bisa menerapkannya di sekolahnya, seperti itu. Baik. Jadi tadi itu tujuan yang diinginkan, ini juga sudah disampaikan. Jadi mungkin kita sudah bisa mulai ya. Jadi kegiatan coaching ini kita akan menggunakan alur pirta, ya. Supaya sebelumnya sudah memahami dengan baik. Mungkin saya langsung serahkan kembali ke Ibu Harmilati sebagai coach. Terima kasih. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Lamsa. Apa kabar Bapak di pagi ini? Wah, luar biasa sekali. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita sudah sepakati di sebelumnya bahwa akan ada pertemuan hari ini terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang Bapak temukan di kelas. Jadi mungkin kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan kira-kira masalah apa itu yang terkait dengan yang Bapak hadapi saat ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi situasi yang saya hadapi ini di dalam kelas, saya ini mengajar matematika di sekolah. Ya. Jadi situasi yang saya hadapi
itu anak-anak saya Bu kurang antusias Bu di dalam pembelajaran matematika. Jadi dari saya ingin dapatkan solusi kira-kira bagaimana ini saya supaya anak-anak saya ini bisa antusias dalam pelajaran matematika. Kira-kira kurang antusiasnya siswa itu Bapak melihatnya dari segi apa? Jadi saya menyimpulkan bahwa anak-anak itu tidak antusias di dalam pelajaran matematika. Itu pertama, ketika saya menjelaskan pelajaran itu banyak yang bermain-main. Ya, misalnya juga banyak yang seperti tidak mendengarkan penjelasan saya, kemudian siswa yang keluar masuk, atau banyak siswa juga yang sepertinya itu konsentrasinya tidak sedang di dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana Bapak dalam mengatasi hal tersebut? Jadi selama ini yang saya lakukan di dalam kelas untuk membuat anak-anak semangat dalam belajar itu, pertama ya saya melakukan pendekatan yang sifatnya itu persuasif. Saya membujuk anak-anak, memotivasi anak-anak, mengingatkan tentang pentingnya motivasi dalam pelajaran, pentingnya berpekerti, pentingnya tentang sopan santun. Yang saya juga sering mengingatkan anak-anak bahwa sikap-sikap mereka yang mereka tunjukkan di dalam kelas itu juga bisa berpengaruh terhadap nilai mereka di dalam pelajaran matematika. Begitu. Seperti itu. Pak Lamsa, kira-kira motivasi apa lagi misalnya yang Bapak akan lakukan terkait dengan masalah yang dilakukan? Kalau soal motivasi yang akan saya lakukan, itu saya sebetulnya berusaha untuk membangkitkan semangat anak-anak itu di dalam mengikuti pelajaran matematika. Selain tadi itu pendekatan-pendekatan yang saya lakukan secara persuasif, itu Bu, saya memikirkan itu solusi lain dari permasalahan saya ini. Makanya saya melakukan coaching ini menemui ibu untuk saya mendapatkan solusi lain. Tidak seperti itu Bu. Kira-kira dalam bayangan Bapak solusi lain yang seperti apa kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya selama ini Bu terpaku pada pendekatan persuasif. Mungkin kalau soal solusi baru atau rencana yang akan saya lakukan, mungkin Bu rasanya mungkin perlu ya saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Maka mungkin yang selama ini rasanya mungkin masih kurang saya lakukan Bu. Atau pembelajaran yang merangsang siswa untuk aktif, yang menceriakan anak-anak, yang juga membahagiakan anak-anak. Itu seperti itu Bu. Kira-kira menurut Bapak atau dalam bayangan Bapak pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depannya? Jadi saya membayangkan Bu begini. Jadi pembelajaran saya itu idealnya itu ketika saya masuk anak-anak terlibat menyelesaikan soal-soal, anak-anak ceria Bu dalam pembelajaran, anak-anak juga terlihat menyenangkan ya mengikuti pembelajaran matematika itu Bu. Seperti itu yang saya bayangkan terkait dengan pembelajaran matematika Bu. Oke, Pak Lamsa, kira-kira untuk melakukan pembelajaran yang baru lagi itu kira-kira seperti apa yang Anda lakukan? Untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ini Bu, saya juga mendengar itu cukup pernah mendengar tentang pembelajaran yang dilaksanakan itu yang orientasinya pada kebutuhan anak itu. Anak itu tidak bosan Bu. Ya, saya juga mendengar di beberapa orang itu ada katanya itu ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Mungkin saya perlu menerapkan pembelajaran seperti itu. Pak Lamsa, kira-kira terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Ya, saya membayangkan karena saya juga mendengar informasi dari misalnya dari YouTube, itu pembelajaran diferensiasi itu katanya menyenangkan, bisa dilaksanakan dengan orientasi kebutuhan siswa tidak bosan di dalam pembelajaran. Jadi kalau terkait dengan itu Bu, mungkin rasanya saya perlu untuk mencari tahu di YouTube dulu atau membaca beberapa artikel tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya perlu meningkatkan pengetahuan saya, perlu meningkatkan keterampilan saya di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Kira-kira kalau misalnya dalam menerapkan nanti pembelajaran berdiferensiasi,
kira-kira siapa-siapa yang dibutuhkan atau apa misalnya yang akan dibutuhkan yang mendukung sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berlaksanakan di kelas. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin saya juga perlu dukungan atau bantuan dari rekan guru yang lain, seperti itu Bu. Luar biasa sekali. Kira-kira Pak Lamsa, dukungan untuk mendapatkan dukungan dari guru, kira-kira guru siapa misalnya yang bisa memberikan dukungan terhadap masalah yang terhadap ini? Dari Bu, saya juga mendengar dari Bapak Kepala Sekolah itu ada berdasarkan hasil supervisi Bapak Kepala Sekolah itu ada salah seorang guru yang namanya Pak Ahmad. Itu Pak Ahmad berdasarkan hasil supervisi itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran dari diferensiasi. Jadi mungkin saya perlu untuk mendapatkan dukungan dari beliau, mendapatkan atau berdiskusi dengan beliau tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Ahmad akan berikan ke Bapak? Mungkin Pak Ahmad juga mungkin perlu untuk memberikan dukungan secara langsung, baik misalnya terkait dengan bagaimana bentuk RPT-nya, atau mungkin Pak Ahmad juga bisa mengamati secara langsung pembelajaran saya di kelas, observasi pembelajaran saya di kelas, kemudian bisa refleksi kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan ini apakah sudah betul-betul sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang bisa membahagiakan anak-anak. Kira-kira kapan ini bisa dilakukan Pak? Ya, secepatnya Bu. Saya membayangkan ini mulai minggu ini saya akan berkomunikasi dulu dengan Pak Ahmad untuk mempelajari dulu bagaimana RPT-nya, bagaimana langkah-langkahnya di dalam kelas, apa yang saya butuhkan. Secepatnya mungkin minggu depan di jadwal pelajaran saya di hari Selasa, saya sudah insya Allah sudah akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mantap, luar biasa sekali. Kira-kira apa komitmen Bapak untuk mencapai atau agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa tercapai di kelas? Komitmennya Bu, saya bersungguh-sungguh. Karena saya juga membayangkan, saya menghayalkan anak-anak saya di dalam kelas itu mereka terhibur, mereka senang, mereka ceria dalam pelajaran matematika. Karena itu komitmen saya sangat berkomitmen terhadap hal ini untuk mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan anak-anak. Seperti itu. Mungkin tadi sudah disampaikan apa yang menjadi rencana barunya, kemudian apa yang mungkin dukungan guru siapa mungkin yang bisa membantu supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa Bapak laksanakan, kemudian bentuk komitmennya Bapak juga sudah sangat luar biasa sekali, dan ini bisa secepatnya dilaksanakan supaya betul-betul apa yang menjadi solusi yang Bapak dapatkan bisa terlaksana dengan baik. Jadi mungkin seperti itu Pak Lamsa pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih sudah mau berbagi, semoga berkah bagi kita semua. Saya terima kasih. Ya. Jadi tadi kita sudah melakukan coaching. Tadi Ibu Harmilati sudah bertindak sebagai coach dan Pak Lamsa sebagai coachingnya. Dari tujuan percakapan yang saya dengarkan tadi itu adalah di sini Pak Lamsa berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas, di mana masalahnya itu adalah siswa ini kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika yang Pak Lamsa bawakan. Nah, ada beberapa poin tadi yang saya tangkap dari percakapan antara coach dan coachnya, yaitu anak-anak di sini cenderung banyak melakukan aktivitas lain di luar dari kegiatan pembelajaran. Berdasarkan identifikasi dari Koci bahwa anak-anak ini melakukan hal tersebut mungkin karena kurangnya menganggap diri Koci ini mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari model pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Jadi selain tadi ada beberapa rencana yang direncanakan, ternyata Koci sudah melakukan beberapa kegiatan atau pendekatan persuasif terhadap anak. Namun ternyata dari pendekatan yang dilakukan itu anak-anak tetap saja masih kurang antusias, jadi mencari solusi lain. Dan dari percakapan ini coach mengarahkan sehingga Koci itu bisa menemukan kira-kira masalahnya adalah
model pembelajaran yang ingin dikembangkan, bagaimana model pembelajaran ini bisa lebih menarik bagi anak. Nah, untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini tadi si Koci membutuhkan beberapa dukungan dari rekan sejawat, terutama tadi ada disampaikan Pak Ahmad yang katanya beliau ini berdasarkan dari hasil supervisi kepala sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di kelas Pak Ahmad ini cukup menyenangkan. Nah, jadi Pak Alamsyah sebagai coach di sini ingin belajar dari Pak Ahmad ini. Jadi mungkin nanti kedepannya akan diminta Pak Ahmad untuk melakukan observasi di kelas Bapak untuk menemukan kira-kira apa masalahnya di kelas Bapak, sehingga nanti Pak Ahmad bisa membantu ke depannya. Jadi rencananya tadi ini akan dilakukan di pekan depan di pembelajarannya Bapak. Mungkin seperti itu tadi. Jadi dari kegiatan coaching yang dilakukan ini, kira-kira apa Pak Alamsyah masih butuh melakukan kegiatan coaching untuk melakukan rencana tindak lanjut berikutnya? Tidak. Jadi terkait dengan rencana tindak lanjut dari coaching ini, saya merasa bahwa untuk proses coaching ini yang dilaksanakan tadi rasanya tidak cukup. Saya perlu juga mencari penguatan lainnya atau solusi setelah saya misalnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalnya saya menemukan masalah, saya juga di coaching lagi seperti itu. Nah, jadi masih butuh ya. Kira-kira kapan untuk mungkin untuk melihat hasilnya nanti seperti apa ya Pak? Ini penerapannya kan tadi saya rencana itu hari Selasa minggu depan. Iya, ini saya akan berdiskusi dengan Pak Ahmad. Selasa minggu depan itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diobservasi secara langsung. Barangkali proses coachingnya itu saya akan laksanakan hari Kamis minggu depan Bu, setelah menemukan masalah dalam kelas. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Alamsyah sudah dapatkan setelah dilakukan kegiatan coaching dari Bu Harmilanti? Apa yang sudah Bapak dapatkan? Atau solusi seperti apa? Jadi terkait dengan solusi dari siswa yang tidak antusias ini, saya selama ini memang terpaku pada pendekatan prestasi. Dari proses coaching hari ini oleh bantuan coach itu saya menemukan ternyata ada solusi baru yang bisa saya terapkan, yaitu melalui pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak-anak itu aktif, yang berorientasi pada kemanusiaan, yaitu dengan pembelajaran dari diferensiasi. Iya, jadi dari percakapan kita kali ini akhirnya Bapak Alamsyah memunculkan ide, ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menyenangkan, itu bisa Bapak terapkan di kelas seperti yang Pak Ahmad diterapkan di kelasnya dan bisa belajar dari beliau. Ya, mungkin cukup. Jadi hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa saling memberi manfaat. Saya cukupkan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.